Tuhan Dewa, selama ini aku pikir melukis naga adalah legenda belaka. Tapi setelah melihatnya hari ini benar-benar keajaiban. Lebih dari 100 tahun, akhirnya ada yang bisa membawa lukisan negara kita ke puncak dunia. Tidak, bahkan mengalahkan seluruh dunia. Tahun 2017, Salvator Mundi karya Da Vinci terjual dengan harga $450 juta. Sedangkan lukisan ini paling tidak bisa terjual $500 juta. Nona Suli, tolong jual lukisan ini padaku. Aku bersedia membayar $1 miliar, bahkan 5 miliar. Aku tawar 10 miliar. Aku tidak mau uang. Jika ada yang bisa menemukan 2 orang dalam lukisan ini akan kuberikan secara gratis padanya. Ditambah seluruh kekayaan seumur hidupku, triliunan dolar. Apa aku tidak salah dengar? Suli rela menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk mencari orang dalam lukisan ini. Siapa sebenarnya mereka? Tidak perlu mencari lagi, aku di sini. Akhirnya kamu mau menemuiku. Suamiku. Selama ini kamu kemana saja? Bagaimana dengan Huan? Di mana anak kita? 30 tahun ini, kamu terus memaksakan dirimu untuk mencapai puncak di bidang seni. Semua itu agar lebih banyak orang bisa menemukanku. Hari ini, aku akan mewujudkan keinginanmu itu. Ini semua adalah Huan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar, ini semua adalah Huan. Selama 20 tahun ini, dia menderita skizofrenia yang menghancurkan hidupnya. Sampai akhirnya. Bagaimana dengan Huan? Dia sudah pergi. Bukankah selama ini kamu terus memaksanya belajar? Banyak hal yang tidak dia sukai. Bagaimana dia bisa terkena skizofrenia dan bunuh diri? Dia sudah pergi. Kenapa kamu masih hidup? Mama, lihat dinosaurus kecil yang aku gambar. Kamu gambar apa sih? Tidak ada nilainya. Aku sudah bayar mahal untuk kamu belajar melukis tradisional, tapi kamu malah gambar ini. Mama, nilai apa? Aku sudah habiskan banyak uang untuk kelas privat, tapi kamu cuma dapat nilai rata-rata. Kenapa aku punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Mama minta maaf padamu. Huan, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan lagi. Ini Huan. Apakah ini rumah saya 30 tahun yang lalu? Benar, saat ini Huan. Belum ada skizofrenia Huan. Karena Tuhan memberiku kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulangi kesalahan. Suami. Suli, aku tidak akan pulang hari ini. Kau ingat mendesak Huan untuk berlatih biola? Berlatih piano. Berlatih kentut. Kehidupan ini. Selama aku. Tidak ada yang bisa memaksa anakku untuk melakukan. Selamat datang di sponsor eksklusif Tomat. Acara Evolusi Ibu, aku pembawa acara Xiao Fan. Hari ini, aku dan 3 tamu. Lihat apa yang paling populer di antara 3 ibu. Akan mendapatkan teori evolusi yang disediakan secara eksklusif oleh Tomat. 30 juta hadiah uang tunai. Ada bonus 30 juta. Itu pasti benar. Mereka Samuel de Tong? Baru-baru ini meledak, istri mereka. Bunga baru yang panas. Jika Anda tidak punya banyak uang, bagaimana Anda bisa memindahkan mereka? Tapi hari ini di atas panggung. Kenapa hanya ada 2 tamu dan 1? Wow, sangat tampan, cepat, tampar aku. Dia terlihat sangat tampan dan tidak tahu gadis mati mana yang makan dengan baik. Istrinya adalah aktor Suli. Tian tidak memenuhi syarat untuk berada di panggung yang sama. Ketika istrinya masih muda, dia sangat populer. Tapi sekarang tahun 2025 dan bukan tahun 2005. Dia ingin bersaing dengan kita sekarang. Adalah khayalan untuk mengambil bonus 30 juta ini. 30 juta saya tidak jarang, saya ingin Suli. Perilaku ayam gila terbuka di depan semua orang. Aku ingin merasakannya.
Rebut hak asuh Huan Huan. Pria ini sesuai dengan permintaan tim program. Dan persetujuan Anda kami berada di rumah Anda terlebih dahulu. Lebih dari 20 kamera dipasang. Tapi istri dan anak Anda tidak tahu. Apakah kamu tidak khawatir? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Suli. Dia tidak pernah peduli dengan visi dan pendapat orang lain. Bahkan jika kau mengatakan padanya, dia tidak akan bereaksi. Sepertinya Mr. sangat percaya diri dengan istrinya ya. Sejak skandal karpet merah bertahun-tahun lalu. Suli menghilang dari pandangan publik, tidak tahu. Apakah Anda bisa memberitahu tentang pekerjaannya saat ini? Dia tidak kerja. Tidak mungkin terus di rumah kan? Apa yang terjadi? Dia malu di depan umum di karpet merah, mengurung diri, frustasi, depresi selama 3 tahun. Kemudian dia menyalurkan semua ambisi dan keinginannya pada anaknya, mengasuh anak di rumah. Itu pekerjaannya. Ibu rumah tangga tidak menyangka. Suli yang terkenal ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga. Oh, makanya dia ikut acara varietas ini untuk membuat istrinya terkenal. Jika terkenal karena skandal juga dianggap terkenal. Maka saya memang punya niat itu. Tuan, saya dengar putra Anda. Seperti istri Anda, memiliki bakat seni yang tinggi. Bermain biola dengan sangat baik, tidak tahu. Apakah ini andilnya? Ya memang ada andilnya. Selanjutnya, mari kita semua ikuti kamera kami untuk melihat bagaimana para ibu selebriti mengasuh anak di rumah. Suli, jangan salahkan saya. Saya harus bertanggung jawab pada Huan. Saya tidak bisa membiarkanmu. Karena kesombongan dan keinginanmu sendiri menghancurkan anak. Huan Huan. Tidak bisa terus belajar seperti ini, kamu sudah sangat lelah. Mari kita bermain game. Mari bermain bersama, Huan Huan. Tidak bisa terus belajar seperti ini, kamu sudah sangat lelah. Butuh istirahat. Mama. Saya redak Lila. Tidak, kamu lelah. Huan Huan, sebelumnya Mama salah. Mama seharusnya tidak memaksakan mimpiku. Padamu. Memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai, membuatmu tidak bisa. Seperti anak normal lainnya. Memiliki masa kecil yang bahagia. Mama. Kamu mau main apa? Bilang sama Mama. Mama akan menemani kamu bermain. Kalau begitu, mari kita bermain game. Anak ini terlalu polos, percaya saja dengan omongan seperti itu. Betul, ini adalah operasi pengintaian. Kalau mau memarahi anak, bilang saja langsung. Ini mengingatkanku pada masa kecilku yang menyedihkan. Baiklah, Mama akan memenuhi keinginanmu. Ayo, masuk ke game. Kita berdua, Mama dan anak, akan bermain bersama. Aku akan membuatmu tahu apa artinya jagoan yang tak terkalahkan. Ratu Senja. Di kehidupan sebelumnya, aku hampir menguasai semua bidang untuk mencarimu. Game kecil ini mudah sekali. Bukan, benar-benar setuju begitu saja? Aku kira Suli adalah ibu yang tegas. Tidak menyangka dia begitu tidak bertanggung jawab. Apa dia tidak tahu? Apa artinya ibu yang terlalu baik akan urus anak? Kenapa bisa seperti ini? Kamu juga terkejut ya? Tidak menyangka istrimu seperti ini, bahkan bilang apa? Pendidikan anakmu adalah hasil kerja keras istrimu. Ingin memuji orang, tidak perlu sampai segitunya. Tidak hanya tidak mengajarkan keterampilan anak, malah mengajak anak bermain game. Benar-benar istri yang tidak bertanggung jawab, Tuan Yo. Dari reaksi Anda, sepertinya tidak tahu kalau anak bisa bermain game. Dia biasanya tidak seperti ini, kalau Suli seperti ini. Kenapa aku harus bersusah payah menyuap staf dengan uang banyak untuk mengikuti acara ini dan mengeksposnya? Fakta sudah ada di depan mata, jangan berpura-pura tidak tahu. Ya, kalau kalah harus menerima, memaksa membela istrimu. Tidak ada artinya, Tuan Yo. Lebih baik sekarang. Telepon istrimu dan tanya, tapi jangan bilang. Kita sedang siaran langsung. SSST, telepon ayahmu. Suli, bagaimana latihan biola Huan Huan? Tenang saja, Huan Huan kami sangat patuh. Bermain biola sangat bagus. Sekarang kami sedang latihan street dance. Nanti sore latihan lukisan tradisional. Lihat, ayahmu ini orangnya mudah dibujuk. Asalkan kita berdua bisa menjaga rahasia, pasti kita bisa bermain sepuasnya sepanjang hari. Hari ini, kalau aku tidak bisa membuatmu jadi juara, maka gelar mamaku ini sia-sia. Lanjut. Tapi Mama, PR-ku belum selesai. Ah, tidak usah buru-buru. Kalau tidak sempat, Mama yang ngerjain. Hanya beberapa menit. Ayo cepat, ada suara langkah kaki, cepat datang. Apakah aku salah menilai Suli? Shoyuan. Ini yang kamu sebut istri yang baik dan bertanggung jawab? Ibu rumah tangga yang memaksa anaknya, tidak hanya mengajaknya bermain game, tapi juga mengerjakan PR-nya, sekarang mengajarinya berbohong.
Apakah kamu ada salah paham tentang istri dan anakmu? Anak yang dididik seperti ini. Aku tidak yakin dia punya bakat apa-apa, menurutku. Kamu sepenuhnya membentuk karakter, semuanya. Hanya cara untuk membuat istrimu populer lagi. Cepat lihat, popularitas Suli turun. Tuan Cho, saya perlu mengingatkan Anda. Jika popularitas istri Anda turun di bawah 10 poin, Anda akan langsung dieliminasi oleh tim acara, dan saat itu, Anda tidak akan mendapatkan hadiah 30 juta kami. Tidak mungkin, ini palsu, ini semua tipuan Suli. Hahaha, wah Kak tahu, ada kabar baik apa? Senang sekali, lihat ini. Aku mati ketawa. Acara ini, evolusi ibu. Si suami menyuruh istrinya di rumah mengawasi anaknya latihan piano. Ternyata anaknya malah tidak latihan. Malah main game bersama anaknya, haha. Operasi seperti ini, kecepatan reaksi dan akurasi tembakannya. Ditambah penilaian situasinya, sungguh menakutkan. Bahkan Kaisa dari klub kita tidak bisa melakukannya. Laulin, kamu tidak bercanda kan? Kaisa itu di seluruh dunia game adalah pemain paling top. Sebagai pelatih, aku tidak mungkin salah menilai. Kemampuannya pasti di atas Kaisa. Apa? Wah, Mama kamu hebat sekali. Tentu saja, aku adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Cepat, lanjutkan game berikutnya, hari ini. Aku pasti akan membawa kamu, si pemula perak, menjadi mahkota kehormatan. Biar kamu tahu apa itu, Tong Tiandai. Tuan Zhou Yuan, sebagai ahli psikologi anak, saya perlu menjengakkan Anda. Perilaku istri Anda tidak hanya menghancurkan kualitas ketekunan dan kejujuran anak. Bahkan, bisa membuatnya tersesat, kehilangan semangat karena bermain game. Untuk kesehatan anak, mohon hentikan rekaman acara ini segera. Pulang dan hentikan perilaku salah istri Anda. Ya, Benar juga. sebagai pembawa acara, tentu saya tidak ingin Anda keluar di tengah rekaman, tetapi sebagai ayah, saya menghormati dan memahami pilihan Anda. Sekarang tim acara memberi Anda kesempatan, apakah Anda ingin memilih? Keluar di tengah jalan? Keluar. Baru masuk ini live streaming game ya? Meskipun tidak tahu kenapa, tapi melihat mereka main game, terasa sangat hangat dan menyenangkan. Ya, hubungan ibu dan anak seperti teman, sungguh membuat iri. Tidak seperti ibuku, selain memaksaku belajar, dia sama sekali tidak peduli padaku. Tidak heran putriku semakin menjauh dariku. Sepertinya aku tiba-tiba mengerti. Terima kasih Suli. Suli, meskipun aku tidak tahu. Kenapa hari ini kamu bertingkah seperti ibu yang penyayang? Chenhi, tapi sifat asli Suli diubah. Kamu pasti akan menunjukkan wajah aslimu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa itu hangat dan menyembuhkan? Omong kosong. Bermain game bisa membuat kecanduan, menghabiskan waktu. Hanya akan merusak masa depan putraku, kecanduan internet itu berbahaya. Nanti perlu terapi kejut listrik untuk memperbaikinya, kamu akan menyesal. Jika putraku kecanduan game online, ibunya pasti akan membunuhnya, Yo Yuan. Lebih cepat ditemukan, lebih cepat diselesaikan. Cepat kembali dan hentikan Suli, atau kamu akan menyesal. Menghabiskan waktu, terapi kejut listrik, menyesal, HMPH. Hanya orang tua yang tidak mampu yang takut pada game. Kamu, Presenter, aku memilih untuk melanjutkan. kamu yakin? Jika terus merekam, kamu tidak bisa menghentikan istrimu membiarkan anak bermain game. Aku yakin, yang menakutkan bukanlah game, tapi ketidakmampuan mengontrol diri. Suli, belum menunjukkan wajah aslimu pada semua orang. Bagaimana mungkin aku mundur? Bisa berpura-pura sebentar. Tapi tidak selamanya. Baiklah, mari kita lanjutkan siaran langsung. Aku benar-benar mencapai mahkota kehormatan, bahkan MVP. Mama hebat sekali. Mama tidak bohong padamu, ya? Oh, waktunya makan siang. Hari ini Mama akan memasak sendiri, membuatkanmu makanan enak. Ternyata mantan selebriti ini juga seorang koki. Mama hanya tidak tahu bagaimana kemampuan memasaknya. Kemampuan memasak, sebentar lagi kalian akan tahu. Seseorang yang hanya bisa makan di restoran, bisa masak apa? Itu luar biasa, memiliki kemampuan memasak yang baik. Bagi seorang ibu dan istri, ini pasti nilai tambah yang besar. Paling mudah menyentuh hati penonton, menambah popularitas. Jika dilihat seperti ini, popularitas Suli akan segera melonjak tajam. Wow Mama, kamu menyiapkan banyak sekali. Mau masak apa? Ikan buntal merah, Mama ahli dalam hal ini. Ikan buntal merah, bukan sembarang orang bisa membuatnya. Jika tidak dibersihkan dengan benar, bisa mematikan. Ikan buntal budidaya memang lebih aman. Tapi perlu penanganan profesional untuk bisa dimakan. Dan yang bisa membuat hidangan ini, hanya koki profesional dari Hotel Bintang 5. Dan Suli, meskipun dulu seorang selebriti, tapi sekarang dia sudah menjadi ibu rumah tangga, masakan ini. Bagaimana mungkin dia bisa membuatnya? Lihat saja keadaannya.
80% sengaja pamer, host. Saya sarankan kamu segera menghubungi rumah sakit terdekat. Cepat siapkan untuk menyelamatkan orang, pamer membuktikan dia bisa. Saya rasa Suli sangat profesional. Gerakannya terlihat sangat mahir. Yang di atas benar, saya bekerja di dapur hotel bintang 5. Teknik dan langkah Suli sangat standar. Tuan Joyuan, bagaimana kalau kamu menelepon dan memberitahu istrimu? Ikan buntal yang dibudidayakan. Setelah dibudidayakan secara standar dan diproses secara profesional, kandungan racunnya biasanya jauh lebih rendah daripada ikan buntal liar. Asalkan prosesnya sesuai standar, ancaman terhadap nyawa manusia akan sangat rendah. Jika melalui hidangan ini bisa mengungkap kepalsuan Suli, membuat saya mendapatkan hak asuh Huan-Huan. Profesional. Saya rasa lebih profesional daripada kepala koki di hotel kami. Oh ya, saya bekerja di hotel bintang 5. Urutan, teknik, kontrol tidak ada yang salah. Ini benar-benar level master. Berhenti. Apa ini? Siapa yang mengajari kamu cara mengolah ikan buntal seperti ini? Sudah latihan 3 bulan. Bahkan ikan buntal saja tidak bisa mengolahnya. Apa ini? Ini benar-benar seni. Semua buka mata lebar-lebar. Bagaimana seharusnya mengolah ikan buntal? Masa koki hotel bintang 5. Bahkan kalah dengan ibu rumah tangga. Terlihat enak, pasti enak ya. Bukannya ini acara live streaming mengasuh anak ya? Kenapa jadi acara makan-makan? Suli benar-benar wanita di antara wanita. Tidak hanya jago main game, masak juga hebat. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Tidak benar, saya baru saja cek di Baidu. Sirip ikan buntal ini cerah, hatinya juga kecil. Jelas liar, ngomong-ngomong Suli ini. Benar-benar sudah membersihkan racunnya? Apa? Liar? Joyuan. Kamu tidak bisa melanggar aturan, sekarang tidak bisa menelepon. Pergi. Jangan makan Huan-Huan. Enak, sangat enak. Saya belum pernah makan ikan seenak ini. Tidak. Tidak apa-apa. Suli dia. Joyuan Maksudmu APA. Pembawa acara. Saya minta untuk membatalkan kualifikasi rekaman Joyuan. Guru-chan, jangan marah. Bagaimana pun juga dia adalah ayah saya. Ikan buntal liar yang disebut di komentar tadi. Saya sampai berkeringat dingin, apalagi dia sebagai ayah. Saya yakin kalau ITU Guru-chan pasti juga akan bereaksi seperti itu, HMPH. Ngomong-ngomong, Tuan Yo. Huan-Huan biasanya setelah makan siang. Apa ada jadwal khusus? Setelah makan siang, Huan-Huan akan pergi melukis. Sepertinya Suli ingin menjadikan Huan-Huan seorang seniman top ya. Baiklah selanjutnya. Mari kita kembali ke siaran langsung untuk melihat bagaimana Suli mendampingi anaknya melukis. Huan-Huan, sudah bermain sepanjang pagi. Mau latihan melukis tidak? Ah, tidak. Tapi tugas melukismu belum dikumpulkan loh, lihat. Guru Li sudah mengirimkan materi yang harus dipelajari hari ini. Sudah dikirim. Mama, kalau aku menyelesaikan tugas melukis dan mengirimkan karya ke guru, apakah Mama bisa ajak aku main game lagi sore ini? Tidak bisa Huan-Huan. Game boleh dimainkan, tapi jangan sampai kecanduan segala sesuatu. Yang berlebihan itu tidak baik. Seperti dulu, Mama memaksamu belajar sesuatu. Aku mengerti. Kalau kamu benar-benar tidak mau belajar, Mama tidak akan memaksamu. Ayo Mama ajak kamu main keluar. Kalau kamu benar-benar tidak mau melukis, Mama tidak akan memaksamu. Ayo. Mama ajak kamu main keluar. Itu tidak baik. Papa bilang guru privatku adalah master lukis tradisional. Dia susah mengcarry guru ini dan menghabiskan banyak uang. Huan Juanku memang anak yang baik. Kalau begitu bagaimana, Mama akan mendengarkanmu. Kalau begitu Mama, aku akan latihan melukis dan mengumpulkan tugas. Lalu Mama telepon guru untuk mengembalikan sisa uang sekolah. Agar aku bisa beli iPad khusus untuk main game. Rupanya ini tujuannya, anak nakal. Ini pasti tidak bisa disetujui lagi. Seberapapun memanjakan anak, pasti tidak akan menyetujui syarat ini. Kalau dia setuju, aku akan makan sambil berdiri terbalik. Baiklah, mari kita mulai belajar melukis dulu. Bu, lain kali aku nggak mau lompat ke geport lagi, terlalu berbahaya. Aku mau lompat ke farm. Oke, terserah kamu. Wah, ini anak orang lain ya? Dengan pendidikan seperti ini, bisa jadi begitu hebat. Wah, pasti bohong, pasti mau nipu aku supaya punya anak. Lukisannya bagus banget. Wow, nggak nyangka. Huan-Huan jago banget melukis lukisan tradisional Tiongkok. Iya. Huan-Huan memang berbakat di bidang seni. Bakat bagus buat apa? Kamu nggak dengar Suli tadi.
Bilang mau mengembalikan sisa uang sekolah Huan-Huan. Sia-sia bakatnya yang bagus. Betul. Huan-Huan ini anak yang sial. Ternyata punya ibu yang gak bertanggung jawab. Dibandingkan dengan kesehatan dan kebahagiaan Huan-Huan. Meninggalkan melukis nggak apa-apa, cuma Suli. Apa dia benar-benar berubah? Tunggu dulu, Huan-Huan, kamu melukis dengan bagus. Tapi Mama lihat ada sedikit masalah, tunggu dulu. Huan-Huan, kamu melukis dengan bagus, tapi Mama lihat ada sedikit masalah kecil. Aku cuma ikutin apa yang dikatakan guru, kok enggak? Mama, kan kamu nggak bisa melukis? Jangan peduli aku bisa melukis atau enggak. Lukisanmu ini memang ada masalah, lihat ini. Mata udangnya terlalu kaku, nggak ada jiwa. Aku rasa nggak ada masalah. Aku bilang, matanya nggak ada jiwa, ulangi lagi. Cepetan, udah bilang 100 kali, lihat lukisanmu ini. Aku suruh kamu gimana ada jiwa, kenapa nggak? Ini lukisan apa, diam aja, cepetan lanjutin. Kamu lukis dengan baik, ulangi lagi. Ternyata, nggak bisa pura-pura lagi ya. Suli, ini wajah aslimu. Aku nggak akan biarkan kamu terus. Bawa Huan-Huan. Pak Zhou. Istri Anda bisa melukis? Aku menikah dengannya selama 10 tahun, belum pernah lihat dia melukis. Lalu, apa yang dia bilang tentang jiwa tadi? Cuma omong kosong. Wah, ternyata dia cuma cari perhatian. Cari perhatian. Tapi nggak boleh sampai menyiksa Huan-Huan. Ini nggak benar. Lihat Huan-Huan. Sampai berkeringat, kasihan banget. Suli, kamu mantan artis, ibu rumah tangga. Ngerti apa tentang lukisan tradisional Tiongkok? Jangan sok ngatur sana-sini dong. Ibu yang sok tahu tapi sebenarnya nggak ngerti, bikin sesek nafas. Ini bakal jadi bayang-bayang seumur hidup buat Setio. Sok jadi ibu anak, seenaknya ngejatuhin ibu si anak. Omong kosong aja, ngomong doang nggak ada gunanya. Kalau jago, coba gambar sendiri dong. Popularitas Suli tinggal 10%. Kalau terus begini, bakal segera tersingkir. Menurutku, lebih baik kamu cepat tersingkir. Cepat pulang aja, jenguk anakmu. Biarkan Huan-Huan ini benar-benar hancur karena Suli. Untung, popularitasnya masih di angka 10. Suli belum tersingkir, cuma keberuntungan aja. Ngapain sombong-sombong? Cepet lihat, Suli ngejauhin Huan-Huan. Dia berdiri di depan gambar, jangan-jangan dia mau gambar sendiri. Cuma bisa ngomong doang, berani juga nyoba. Dia pikir lukisan tradisional itu bisa digambar sama siapa aja? Kayak nunjukin keahlian di depan ahli. Huan-Huan ini udah 9 tahun. Punya pemikiran sendiri itu wajar, tapi kalau dia tahu, ibunya cuma pura-pura, sok tahu tapi nggak ngerti. Masih aja nyari-nyari kesalahan. Pasti Huan-Huan bakal sedih banget. Anak yang paling ceria pun bakal jadi rendah diri dan tertutup. Bahkan mungkin nggak bakal percaya lagi sama ibunya. Bener, Tianyuan bilang bener. Suli ini jelas-jelas ngebully Huan-Huan. Orang kayak dia nggak pantas jadi ibu. Suli, akhirnya kamu nggak bisa pura-pura lagi. Ini wajah aslimu, acaranya udah selesai. Kita juga udah selesai. Huan-Huan, Mama tadi ngomong terlalu cepat. Nggak bikin kamu takut kan? Huan-Huan, maaf ya. Mama minta maaf atas sikap Mama tadi. Ayo bangun. Huan-Huan, sebagai gantinya. Mama kasih kamu lukisan, gimana? Kamu harus tahu. Sudah 10 tahun menikah, Mama belum pernah kasih Papa lukisan. Ini rahasia kita berdua. Mau gambar apa ya? Katanya mau gambar, kok nggak gerak-gerak? Dia cuma pura-pura, ini kan lukisan tradisional. Bukan sembarang orang bisa gambar. Aku aja yang udah belajar gambar 3 tahun. Nggak berani bilang bisa gambar lukisan tradisional, Suli ini. Jadi ibu nggak becus, nggak punya kemampuan. Benar, gambar itu saja. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat berharap anakku sukses. Hingga akhirnya memaksa Huan-Huan meninggalkanku. Bahkan akhirnya menderita skizofrenia dan bunuh diri. Saat itulah aku menyadari. Dibandingkan Huan-Huan tumbuh sehat dan bahagia, harapan anak sukses itu omong kosong. Senyum Huan-Huan jauh lebih penting daripada kesuksesan. Aku ingin Huan-Huan menginjak naga. Pegunungan bukit seperti tersenyum. Apakah aku baru saja berhalusinasi? Saat Suli menyelesaikan goresan terakhir, sepertinya aku melihat anak dalam gambar itu menunggang naga. Terbang how you are lukisan. Benar, sepertinya aku juga mendengar suara naga dan tawa anak. Lukisan yang luar biasa, tak kusangka kemampuan lukis Suli.
bisa mencapai tingkat seperti ini. Goresan yang indah membuat orang terpesona. Teknik melukis seperti ini sungguh hidup dan nyata. Keahlian yang luar biasa. Dancing. Cepat, cari informasi Suli. Aku akan mengunjunginya. Aku kira Suli hanya berpura-pura, tak kusangka. Dia ternyata master yang tersembunyi. Master. Master mana yang bisa melukis karya seperti ini? Kalian yang bukan ahli tidak mengerti, aku lulusan Akademi Seni Rupa Dacia. Aku bisa mengatakan ini, karya Suli seperti ini. Bahkan master legendaris Yan Lao. Sulit untuk menandingnya. Puan saja, Yan Lao adalah yang terhebat sepanjang sejarah Dacia. Master lukis nomor 1 dalam 5.000 tahun. Suli hanya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengannya? Kamu tidak mengerti seni, aku tidak menyalahkanmu. Jika kamu sudah berkecimpung dalam dunia lukis selama 10 tahun, kamu akan mengerti. Apa itu melambung tinggi, jika lukisan ini dilelang? Nilainya tidak akan kurang dari 1 miliar, 1 miliar. Selamat Tuan Yo, popularitas istrimu sudah melebihi 40 poin, sepertinya tren ini sangat berpotensi untuk menang. Dan lihat, minat Huan terhadap melukis sudah benar-benar meningkat. Wah, Mama, lukisanmu bagus sekali. Lebih baik daripada lukisan guru kami. Apakah ini lukisan diriku? Ayo, Huan. Lukisan ini berjudul, Mengendarai Naga dan Menaklukkan Angin, ini lukisan Mama. Khusus untuk Huan. Tapi Mama tidak memaksa Huan. Dapat menjadi naga dan burung finish. Mumi hanya ingin Huan. Dapat tumbuh dengan bahagia. Bagus, terima kasih, Mommy. Mumi, kau akan mengajariku cara menggambar. Aku juga ingin melukis untuk Mumi. Lukisan ini terlalu sulit bagimu. Mari kita mulai dengan guru. Pekerjaan rumah selesai. Ayo. Huan, lihat lukisan ini. Apakah akan lebih baik? Lanjutkan. Apakah saya selalu menyalahkan Anda? Tak heran Suli berjanji pada Huan. Melepas sisa kursus. Di mana ada kelas master. Siapa yang bisa menghubungi Suli? Tolong tanyakan apakah dia bisa mengajar anak saya menggambar. Saya bersih Bear, 1 juta Genkilas. Aku akan bertarung dengan kalian. Suli sangat diminta untuk memulai siaran langsung online. Aku akan menyikat karnaval. Mendukung saya bertanggung jawab untuk menyukai di ruang siaran langsung. 60% popularitas Suli melonjak. Luar biasa naik langsung ke 60. Tampaknya keterampilan tangan pertama Suli berhasil menaklukkan lapangan. Semua teman penonton di luar lapangan. Tunggu, Juiwan tidak mengatakan. Suli tidak bisa menggambar sama sekali. Lalu mengapa dia sekarang? Lukisannya bagus. Mungkinkah Suli telah membela Anda selama bertahun-tahun? Mungkinkah dia dalam kesulitan sehingga dia terlalu malas untuk mengajar putranya? Ini adalah pasangan yang mengerikan. Bahkan kepercayaan ini masih tersembunyi. Jika wanita seperti ini bisa menggambar sedikit, apa yang terjadi? Dia bukan istri yang berkualitas. Menjadi seorang ibu yang kompeten. Aku dengar mereka sudah menikah selama 10 tahun. Apakah dia menyembunyikan suaminya begitu lama? Dia bahkan tidak bisa melihat suaminya, jadi dia tidak memberitahunya. Aku yakin dia punya sesuatu yang lebih. Agaknya semua orang tentang mengapa Suli menyembunyikan. Akan melukis ini, dan apakah dia menyembunyikan lebih banyak hal. Semua penasaran. Mari kita biarkan suaminya memberinya video WeChat. Aku ingin kau menanyakannya dengan nada marah. Kau tahu segalanya, bayarkan dia. Lihat apa reaksinya. Semuanya diam, jangan sampai dia tahu. Dia sedang siaran langsung. Apa? Tentu saja, Tuan Yo, karena sesi permainan ini. Ditambahkan mendadak, Anda berhak menolak, lagi pula. Permainan ini mengandung sedikit risiko. Begitu ada yang terungkap. Astaga, kru acara ini memang jago main. Kalau benar-benar ada sesuatu yang meledak. Acara ini bakal ganti nama jadi Selamat Tinggal Kekasih. Kayaknya jangan deh, popularitas Suli sekarang sudah mencapai 60 poin, itu cukup. Aku lihat Suli punya banyak rahasia yang tidak pantas diketahui. Pasti dia gugup, kalau ada hal lain yang terungkap. Hidup ini mungkin tidak akan tenang lagi. Kamu benar. Apa sih, Hong, kamu tahu kan? Aku punya teman, pacarnya ngaku. Saat dia sedang dinas, benar-benar mencari si Hong itu. Jangan nakut-nakutin, pacarku baru saja pulang dari sana.
Yo Yuan, kalau aku jadi kamu, aku akan memilih untuk menyerah, lagi pula. Sifat manusia tidak tahan uji, baik laki-laki maupun perempuan, di dunia ini. Mana ada kucing yang tidak suka mencuri ikan, aku sarankan kamu untuk legowo saja. Kalau ingin hidup tenang, kepala harus sedikit hijau. Saya tidak setuju dengan pendapat kedua tamu ini, jika antara suami istri tidak ada kepercayaan dasar seperti ini. Masih bisa disebut suami istri? Tuan Zhou. Pilihan ada di tangan Anda, apakah akan menelepon Suli? Tuan You yang akan memutuskan. Aku akan telepon Suli, biar aku lihat. Masih ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Seru banget, acara ini memang jago. Aku rasa begitu telepon ini dilakukan, kemungkinan besar akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu masih ringan, aku jamin. Besok pasti trending di media sosial. Huan, ayah telepon. Kamu lanjutkan menggambar, biar ayah lihat semuanya normal di rumah kita. Tenang saja, Mama. Halo sayang, kamu kan sedang kerja. Kenapa tiba-tiba telepon? Lihat, Huan kita. Sedang rajin menggambar loh. Suli, aku sudah tahu semuanya. Sebaiknya kamu jelaskan. Masih ada apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Sayang, kamu sudah tahu? Jangan-jangan dia ikut terlahir kembali bersamaku, tidak mungkin. Pasti ada hal lain. Kamu sudah tahu apa? Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Sekarang masih mau pura-pura. Lihat sikapnya yang seperti pencuri, pasti ada sesuatu. Dan itu sesuatu yang besar, sangat besar. Sial-sial, benar-benar akan menjadi mantan kekasih. Suli, aku sudah tahu semuanya. Sekarang aku kasih kamu kesempatan, kamu jelaskan sendiri. Baiklah, kalau kamu ingin tahu, maka aku akan jujur memberitahumu. Sebenarnya, Apa katamu? Ulangi lagi. aku bilang, villa kita ini sebenarnya menghabiskan 10 juta. 10 juta. Wah, 10 juta. Bukan 3 juta? Dulu waktu kita beli rumah nikah, aku lihat kamu sangat suka villa ini. Tapi anggaranmu hanya 3 juta. Aku tidak ingin mengecewakanmu, juga tidak ingin menyakiti harga dirimu. Jadi, aku sudah bayar 7 juta ke agen sebelumnya, suamiku. Maaf, aku tidak sengaja menipumu. Aku tidak bicara tentang hal ini, coba pikir lagi. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Suamiku, jangan-jangan kamu tahu, waktu ulang tahunmu. Aku kasih kamu jam itu, harganya? Jam itu. Bukan jam sejuta. Tapi jam level jutaan. Jam ini Patek Philippe. Model 6104G001, benar-benar. Suli masih menepos Yuan. Ini bukan jam biasa, jam jutaan. Jam ini pernah 2 juta 92 ribu, hampir 3 juta. Kalau ini dianggap penipuan. Aku lebih suka jadi orang bodoh dalam cinta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Bukankah kamu bangkrut? Kalau aku tidak bilang begitu, kamu mau bersama aku? Suamiku. Aku tahu kamu mencintaiku, tahu kamu baik padaku. Aku tidak ingin, saat kita bersama, kamu merasa tertekan. Dan aku memang sudah bangkrut. Setelah aku beli villa dan jam ini. Tabunganku juga habis. Suli. Kamu. Selain ini. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada, aku bersumpah. Suamiku, kenapa kamu agak aneh hari ini? Apakah kamu di kantor dibully? Segera resign. Bahkan aku bisa kembali bekerja, aku akan menafkahimu. Aku baik-baik saja. Bos datang, aku tutup dulu. Cepat lihat, suami Suli menangis di tempat. Laki-laki tidak mudah menangis, apalagi dia. Bahkan aku, wanita dingin yang hatinya tertutup semen, juga terharu. Suli tidak hanya selalu menjaga harga diri suaminya. Dia menghabiskan semua tabungannya untuk suaminya. Wanita mana yang melakukan ini padaku? Aku akan cabut lalu suku untuk membuat suku untuknya. Mulai sekarang, aku adalah penggemar berat Suli. Siapapun tidak bisa mengubahnya. Aku punya pendapat tentang cara mendidik Suli. Tapi karakter Suli, itu benar-benar luar biasa. Tuan Yo, bisakah Anda ceritakan padaku tentang apa yang Suli katakan tadi soal jam tangan? Itu saat ulang tahunku tahun ini. Aku bilang ke Suli, kita sudah tua. Tidak perlu memberi hadiah lagi. Dia bilang jam ini tidak mahal, hanya lebih dari 10.000 yuan. Aku benar-benar tidak menyangka, jam ini ternyata sangat mahal.
Kenapa dia begitu bodoh? Istri yang begitu baik, kenapa bukan milikku? Meskipun suka berbohong sedikit, tapi kebohongan baik seperti ini masalah apa? Chuanzhou. Popularitas istri Anda sudah naik ke 70 poin. Sejak pula. Dengar ini. Juara pasti milik Anda. Presenter, aku ingat acara ini memilih ibu yang baik. Bukan istri yang baik, kan? Menurutku popularitas yang naik tadi karena Suli, tidak valid. Popularitas yang naik karena Suli, tidak valid. Siaran langsung hari ini sudah kita lihat. Aku akui, Suli adalah istri yang baik. Tapi pasti bukan ibu yang bertanggung jawab. Dulu ada ibu Meng yang pindah 3 kali, lihatlah Suli. Dia benar-benar merusak masa depan anaknya. Benar. Guru Chen He benar. Dengan ibu yang tidak mau berkembang seperti ini, masa depan anak ini pasti sulit untuk sukses, kedua guru ini. Apakah terlalu berlebihan? Anak masih kecil. Bagaimana bisa kalian menebak masa depannya tanpa alasan? Berlebihan, gegabah, 3 tahun sudah bisa melihat masa depan, kamu tahu tidak? Masih kecil sudah malas dan berbohong. Besar nanti apa gunanya? Di usianya seperti ini. Saatnya membangun kehidupan dan nilai-nilai. Dia mendidik seperti ini, anak ini hidup biasa saja sudah untung. Kalau nanti masuk jalan yang salah, itulah tumor masyarakat. HMPH. Hanya orang yang tidak punya hati yang akan menebak buruk seorang anak. Tapi, Suli berbohong di depan anak itu memang tidak benar. Saya akan bicara dengannya nanti, dan saya harap penonton di layar jangan meniru. Host, karena Yoyuan sudah bilang begitu. Tim acara kalian harus mengurangi poin popularitas Suli. Sebanyak 20 poin, kalau tidak, berarti acara ini ada kecurangan. Saya akan mundurkan diri dari rekaman selanjutnya. Guru Chen He, memang benar APA Yang and Haken. Kepala stasiun kami memutuskan untuk menerima saran Anda. Karena Suli sebelumnya saat mengasuh anak menimbulkan beberapa dampak buruk, jadi kami umumkan. Poin popularitas Suli dikurangi 20 poin. Apa yang terjadi? Poin popularitas Suli tidak hanya tidak turun, malah naik 5 poin. Host, apakah poin popularitas ini bermasalah? Bukannya tim acara kalian bilang Akan mengurangi poin popularitas Suli 20 poin? kenapa sekarang tidak turun malah naik? Tuan Chen He, saya tidak bohong. Poin popularitas tidak ada masalah. Tim acara memang mengurangi poin popularitas Suli 20 poin, tapi baru saja. Penonton di luar lapangan dengan keras kepala menaikkan poin popularitas Suli. Bagaimana mungkin? Saya tidak peduli PR itu ditulis Huan-Huan. Atau Suli, kebahagiaan anak. Lebih penting dari apapun. Wan akan mati sebuah. Dan dia dikatakan oleh ibunya seorang master. Apakah Anda perlu khawatir tentang masa depannya? 2 guru. Lebih baik urus anak kalian sendiri. Kami tidak setuju dengan pengurangan poin. Kami harus menaikkan poin popularitas kakak Suli. Dukung kakak Suli. Guru Chen He, saya tidak bohong kan? Sebenarnya bagi orang tua, nilai akademik enak. Jauh tidak sepenting kebahagiaannya. Lacukila. Nilai akademik Wan juga tidak buruk kan? Sekarang memanjakan anak, nanti menyesal, sudah terlambat. Sudah lama saya tidak melihat Huan-Huan sebahagia ini. Istri, terima kasih. Saya yakin semua orang, dari siaran langsung keluarga Yuan dan Suli, mendapat banyak kebahagiaan. Luar biasa, sutradara, acara kita meledak, Bos Sao. Evolusi ibu, jumlah penonton online saat ini. Lebih dari 5,73 juta akun resmi. Sejak sebelumnya, bertambah 2,7 juta pengikut, lebih dari 600 ribu orang. Beri nilai untuk acara kita, dan banyak pengikut yang berkomentar. Sangat meminta acara kita untuk ditayangkan sampai malam. Beritahu, acara diperpanjang, tayang sampai. Huan-Huan tidur, ya. Haha, Huan-Huan, waktunya tidur. Mama, biarkan aku nonton sebentar lagi. Mama yang terbaik. Tapi sekarang sudah sangat malam. Tapi aku sama sekali tidak mengantuk. Sayang, Mama tahu kamu masih ingin nonton TV, tapi tidur yang cukup sangat penting untukmu. Tidur lebih awal, besok akan lebih segar. Begini saja, besok bangun, Mama temani kamu nonton Bear S Adventure. Bagaimana? Baiklah, tapi aku ingin Mama menyanyi untuk menidurkanku. Baiklah, Mama setuju. Ye, bisa dengar Mama menyanyi.
Aku akan sikat gigi dan cuci muka sekarang. Nanti mau nyanyikan apa untuk Huan-Huan ya? Cari dulu. Kenapa ya, dengar banyak lagu di kehidupan sebelumnya? Tidak bisa menemukannya. Aduh, lupa tentang reinkarnasi ini. Kalau begitu, aku akan improvisasi saja lagu yang belum muncul di kehidupan ini. Aku akan rekam semuanya lebih dulu. Untuk Huan-Huan, Mama, boleh aku minta lagu? tentu saja, Huan-Huan mau dengar lagu apa? Mama akan menyanyikannya untukmu. Aku mau dengar lagu tentang cerita dongeng. Dulu setiap malam Papa selalu bercerita dongeng untukku. Tapi sekarang Papa selalu lembur setiap hari. Sudah lama aku tidak dengar Papa bercerita. Apakah Papa tidak sayang padaku lagi? Bagaimana mungkin? Papa paling sayang sama Huan-Huan. Papa sekarang bekerja keras. Itu semua untuk memberikan kita Huan-Huan kehidupan yang lebih baik. Kalau Mama, Mama tentu lebih sayang sama Huan-Huan. Huan-Huan, Mama tahu. Lagu apa yang harus Mama nyanyikan untukmu? Kamu tutup mata dengan baik, Mama akan menyanyikannya untukmu. Bisa mempertahankan citra suami di depan anak seperti ini. Istri seperti ini di mana bisa ditemukan? Kakak Suli tidak hanya cantik, mahir memasak. Bisa main game, melukis, menyanyi, ya ampun. Sama-sama seorang ibu, dibandingkan dengan kakak Suli. Aku merasa sangat malu. Yoyuan benar-benar beruntung, tidak bisa. Aku akan bertarung dengannya, kakak Suli adalah milikku. Aku juga ingin kakak Suli menina boboku. Lagu apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Sangat enak didengar, setiap lirik lagu ini. Mewakili sebuah cerita dongeng, liriknya sangat inovatif. Ditambah dengan suara lembut kakak Suli. Membuat orang merasa hangat dan manis, tapi aku mendengar. Kekakuan hidup kakak Suli. Lagu ini lembut dan menyentuh, tapi juga sedih hingga membuat orang menangis. Kakak Suli tiba-tiba menghilang dari layar, pasti ada alasan tersembunyi. Dan suaminya juga tidak memahaminya. Kalian tidak melihat Yoyuan? Ekspresi awalnya, jelas-jelas tidak setuju dengan kakak Suli. Aku terlalu sibuk bekerja. Mengabaikan perasaanmu, maaf. Sebuah lagu yang bagus seringkali bisa membuat mereka, dengan pengalaman hidup yang berbeda, merasakan perasaan yang unik bagi mereka sendiri. Tuan Yo tidak menyangka Suli. Tidak hanya mahir dalam melukis dan memasak, bahkan dalam bernyanyi. Juga sangat luar biasa, bukankah ini hanya sebuah lagu biasa tanpa makna? Apa bedanya dengan lagu anak-anak? Selalu ada sungai ajaib di kota dongeng. Memisahkan impian dan kenyataan, lalu bertemu di depan gunung. Mengalir tanpa henti, siapa bilang ini lagu biasa? Siapa yang berani bilang tidak ada maknanya? Benar, meskipun aku merasa melodi lagu ini entah kenapa agak sedih, tapi tidak putus asa. Sebaliknya, lirik ini menunjukkan kecintaan dan harapan kakak Suli terhadap hidup. Menunjukkan semangat hidup yang kuat. Dulu Suli memang menghilang dari layar. Tapi dia bukan artis bermasalah, sebaliknya dari acara ini. Aku melihat ketegaran dan keberanian Suli. Serta kecintaannya pada hidup dan tanggung jawabnya pada keluarga. Aku juga mendukung Suli kembali, sulit membayangkan seseorang bisa menguasai begitu banyak bakat, dan semuanya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bakat apa lagi yang dimiliki Suli yang belum kita temukan? Tunggu. Tidak ada informasi apapun tentang lagu ini di seluruh internet. Apakah lagu ini adalah ciptaannya sendiri, memang orisinal? Aku sebagai pembawa acara musik selama 15 tahun bersaksi. Lagu ini adalah karya orisinal Suli. Ini tidak mungkin. Istri, berapa banyak rahasia yang belum ku ketahui? Pang sepaser wangi sudah diambil oleh Tencent. Kugou telah melahap sebagian besar pasar, padahal kami adalah platform gratis. Untuk apa aku membesarkan kalian?
3 bulan, jika belum ada satupun penyanyi top yang menandatangani kontrak. Buatlah satu lagu yang fenomenal dan viral, kalian. Samuel Keluar dari sini. Segera temukan orang ini, aku ingin dia dan musiknya. Semua akan menandatangani kontrak dengan Wang Yun, aku akan menjadikannya bintang top Mandarin, aku ingin dia menjadi wajah Wang Yun kami. Terima kasih banyak atas dukungan dan pendampingan kalian semua. Saya yakin kalian semua, dari siaran langsung keluarga Yoyuan dan Suli ini, mendapat banyak kebahagiaan. Dan mengenal kembali kakak Suli kita. Besok kami akan pergi ke rumah Tuan Chen He untuk melihat bagaimana istrinya, Li Xiaolu, bintang baru, membesarkan anak mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yoyuan, hari ini kamu beruntung menang satu ronde. Tapi besok, aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara istri selebriti sejati dan istrimu yang sudah tidak populer. Baiklah, aku tunggu. Xiaozong, masalah, Xiaozong. Apa yang kamu bicarakan? Aku baik-baik saja. Itu Suli, dia menjadi populer lagi dalam sebuah acara. Dari caranya, sangat mungkin dia akan kembali. Hahaha. Dulu dia tidak mau menerima tawaran, Sok Suci, sekarang mau kembali. Harus tanya dulu, apakah Sinyu Media setuju. Besok ikut aku ke rumahnya, jika dia mau. Berlutut di depanku dan mohon padaku. Mungkin aku akan setuju. AO. Suami, kamu sudah pulang. Suami, aku baru saja menyiapkan makanan untukmu, sudah dingin. Aku akan menghangatkannya. Istri. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Misalnya, melukis. Baiklah, kamu sudah mengetahuinya, suami. Kalau kamu sangat ingin tahu, aku akan jujur padamu, sebenarnya, saat aku kecil. Aku adalah perwakilan kelas untuk pelajaran melukis, sangat hebat. Hanya saja, kemudian terabaikan saat syuting, sekarang. Di rumah ngurus Wan Wan, saat dia ikut kelas ekstrakurikuler. Aku nggak lagi. Tapi lukisanmu lebih baik dari lukisan guru lukisan tradisional. Bagaimana kamu tahu? Kamu memasang kamera di rumah? Aku tahu. Apakah kamu pergi ke studio lukisan dan melihat lukisanku? Ya. Bagaimana? Apakah gambarku sangat hebat? Sebenarnya, aku juga tidak tahu seberapa bagus gambarku. Kalau suami, kalau kamu suka, nanti. Aku akan menggambar untukmu juga. Istri, kamu. Guru. Wah, Chuan Zhou Hello. Maaf sekali. Pada saat, lihat tugas lukisan Tiongkok yang dikirim Wan Wan padaku. Awalnya ingin meneleponmu besok, tapi tidak tahan lagi. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu sudah mencari Guru lukisan Tiongkok lain untuk Wan? karya Wan Wan hari ini? Sangat bagus sekali. Tidak, semua berkat guru sang yang mengajar dengan baik. Tidak, kamu terlalu memuji. Aku tahu kemampuan diriku. Maksudku, bisakah kamu merekomendasikan sang master itu kepadaku? Aku juga ingin belajar darinya. Aku bersumpah padamu, aku sama sekali tidak menyewa guru lain manapun. Sudah larut malam. Kamu istirahatlah, aku juga mau tidur. Istri. Hari ini kamu yang mengajari Huan-Huan melukis, ya? Aku. Berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Mencintai bayi kita. Aku juga mencintaimu. Jangan bicara, cium aku.
Ternyata tidak ada yang berhasil kutanyakan, tapi istri. Aku percaya padamu. Zhou Yuan, Ada apa, dua guru? jangan kira popularitasmu kemarin naik ke 80 itu hebat. Aku beritahu kamu. Kamu dan istrimu Suli hanyalah pelengkap kami. Batu loncatan kami saja. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Apa itu bintang sejati? Apa itu daya tarik sejati? Zhou Yuan, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana popularitasmu kurbut habis? Aku menunggu dengan sabar. Halo, selamat pagi semuanya, ini Xiao Fan. Selamat datang di episode kedua Mom Evolution. Di episode ini, kita akan live streaming ibu selebriti. Istri dari guru Chen He. Bintang baru dunia perfilman, Li Xiaolu. Kita akan mengikuti alur seperti episode sebelumnya. Payaking Guru Chen He. Mari perkenalkan istri saya. Halo semuanya, saya Chen He. Istri saya Li Xiaolu. Pasti kalian sudah familiar dengannya. Tahun ini baru saja memenangkan penghargaan film. Dan juga aktris terbaik di Festival Film Paris. Istri saya adalah orang yang sangat lembut. Di rumah, dia sangat sabar dan bertanggung jawab dalam mengurus anak. Dan anak saya Chen Rui baru berusia 8 tahun. Tapi dia jauh lebih dewasa dan mandiri dari anak seusianya. Semoga kalian bisa mendukung kami. Inilah bintang sejati. Sangat penasaran bagaimana seorang bintang film mengurus anak. Zhou Yuan. Inilah perbedaan antara istri kami. Terima kasih banyak atas perkenalan dari Pak Chen He. Selanjutnya, mari kita ikuti kamera. Lihat bagaimana Xiaolu mengurus anak di rumah. Mama, Di dalam ruangan dengan AC dan pakai masker wajah. Mengunci anak di luar terik matahari. Ini manusia apa? Apakah itu anak kandungnya? Ada ibu seperti ini? Lihat betapa santainya dia. Sama sekali tidak peduli dengan anak di luar. Ini yang baru saja dikatakan Chen He. Sabar, bertanggung jawab, dan lembut. Ini pasti salah paham. Pasti Rui melakukan kesalahan yang sangat serius. Ibunya pasti melakukan ini karena alasan itu, pasti. Ya, anak-anak, terutama anak laki-laki. Yang nakal pasti harus diawasi dengan ketat. Dan jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Xiaolu adalah ibu kandung anak ini. Bagaimana mungkin dia menyiksa anaknya sendiri? Pak Chen He, bukankah Anda baru saja mengatakan anak Anda sangat patuh dan dewasa? Bagaimana bisa dikunci oleh ibunya sendiri? Kamu tahu apa? Jangan komentar sembarangan kalau belum tahu semuanya. Pak Chen He benar. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Mari kita ikuti kamera. Dan cari tahu lebih lanjut. Sudah tahu salah? sudah tahu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Jangan tanya yang tidak perlu, jangan bicara yang tidak perlu. Di rumah, kerjakan PR dengan baik. Kenapa masih diam? Apa harus saya bantu? Saya kira melanggar aturan langit, ternyata cuma tidak mengerjakan PR. Di dalam ruangan saja berdiri, sekarang suhu di luar sangat panas. Pasti sudah mencapai 50 derajat. Ini benar-benar pembunuhan. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Guru Chen He, Anda dan Guru. Anda punya satu kesempatan untuk menelepon. Apakah Anda ingin menelepon Xiaolu? Tanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin bukan hanya karena masalah belajar. Ada alasan lain juga, baiklah. Apa yang Xiaolu lakukan di rumah? Dia berani mematikan telepon saya. Tidak ada habisnya, sudah dimatikan masih menelepon. Kerjakan PRMU dengan baik, ngapain lihat saya? Ada apa? Cepat bilang. Halo, ini saya sudah sampai, ketemu di tempat biasa. Saya segera sampai. Apa maksudnya ketemu di tempat biasa? Apakah dia benar-benar pergi ke salon? Saya pergi ke salon, kamu di rumah kerjakan PRMU. Makan siang sendiri, dengar tidak? Kalau saya pulang dan PRMU belum selesai, saya tampar kamu. Ngomong-ngomong, siapa yang tadi menelepon? Chen Wei tadi terlihat takut, menunjukkan ibunya sering memukulnya. Orang seperti ini tidak pantas menjadi ibu. Bagaimana bisa meninggalkan anak sendirian di rumah? Tega sekali. Tidak tahu apa yang lebih penting dari anaknya sendiri. Guru Chen He. Istri Anda, sang aktris, tampaknya tidak seperti yang Anda ceritakan.
Anda bilang dia sabar dan bertanggung jawab, selalu memberi contoh pada anak. Tapi begini caranya. Guru Chen He terkadang mendidik anak. Memang perlu tegas, tapi tindakan istri Anda sepertinya sudah jauh melampaui batas itu. Istri saya biasanya tidak seperti ini. Pasti ada masalah di pekerjaan yang mempengaruhi moodnya. Ya benar, tapi Anda juga tahu, istri saya setelah melahirkan setiap hari harus urusan dengan banyak kufil. Wajar saja kalau moodnya tidak stabil. Tenang saja, suami saya sedang syuting acara. Apa yang terjadi? Apa yang saya dengar? Tidak menyangka Li Xiaolu seperti ini di belakang layar. Mari bantu Guru Chen He. Rumahnya sudah dirampok, masih ikut acara ini. Mari kita keluarkan dia. Biarkan dia pulang dan mengurus istri dan anaknya. Pak Sao, jumlah penonton online saat ini sudah turun 300.000, kalau terus turun rating acara kita tidak akan tercapai. Lebih baik langsung eliminasi Chen He saja, tidak bisa. Chen He dan istrinya besok pasti akan trending di Weibo, membawa acara kita ke level yang lebih tinggi. Dia belum bisa dieliminasi, tapi kita juga tidak bisa hanya diam melihat rating kita turun begitu saja. Dan istrinya sudah pergi ke salon, apalagi yang kita rekam? Kalau begitu, kita ganti dengan keluarga Yoyuan. Cepat pergi. Aduh, sudah 2 jam. Li Xiaolu masih keluyuran di luar, membiarkan anaknya makan mie instan di rumah. Ini kepesangan celebrity di dunia hiburan? Apakah ini anak kandungnya? Bisa dibilang mereka hanya tampak rukun, tapi sebenarnya tidak. Guru Chen He, mungkin lebih baik Anda pulang saja. Legit bilang, enak aja salah. Cayam. Urusan keluarga saya bukan urusanmu. Oh, maaf semuanya. Sinyal dari rumah Guru Chen He tiba-tiba terputus. Selanjutnya, kita akan melanjutkan siaran. Kini di rumah Guru Joyuan. Akhirnya kru acara bereaksi. Bagus sekali. Akhirnya menemuimu, untung aku tidak menyerah. Sebelum siaran, kru Akara kami juga menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk kalian. Adalah momen bahagia setelah Guru Yoyuan pulang. Tidak tahu apakah Guru Yoyuan. Bolehkah saya memutarnya? Putar saja. Baiklah, selanjutnya mari kita nikmati kejutannya. Tak disangka, kakak Suli dan Yoyuan sudah menikah 10 tahun, tapi masih seperti baru menikah. Penuh gairah. Kakak Suli sangat lucu dan berbakat. Juga jujur dan santai, sayangnya suaminya yang menderita. Tidak heran aku merasa. Hari ini saat Yoyuan masuk, kakinya agak gemetar. Sutradara Sao, jumlah penonton dan rating semua naik. Semua unit, perhatikan. Sisa waktu siaran akan menayangkan Suli. Tampaknya, para penonton sangat puas dengan kejutan kecil dari kru acara kami. Guru Yoyuan, sebelum siaran dimulai, saya ingin bertanya, apakah Anda tahu apa yang sedang dilakukan istri Anda sekarang ini? Sekarang ini, seharusnya sedang mengajari Huan-Huan bermain guzheng. Karena istri saya selalu berpikir bahwa biola adalah seni barat. Sedangkan guzheng adalah harta seni budaya Tiongkok. Jadi dia mengajarkan keduanya. Oh, begitu ya, kakak Suli kita. Sekarang ini benar-benar ada di mengajar Huan-Huan bermain guzheng. Mari kita ikuti kamera untuk melihatnya. Baby, kamu siap? Ya, Mama. Oke. Apa gaya ini? Kekacauan etika dan musik. Apa yang disebut tidak serius, apa yang disebut menyesatkan orang. Apakah ini sikap belajar musik? Sanggal Kekho. Kekacauan etika dan musik, tapi aku sangat menyukainya. Barang-barang leluhur juga diwariskan. Kepala dan kakiku sama sekali tidak bisa dikendalikan, terus bergoyang. Tolong, bagaimana cara mengatasinya? Kombinasi apa ini? Sangat meminta untuk debut di tempat. Aku mendukung kalian. Huan-Huan sangat lucu. Aku juga ingin punya bayi yang begitu baik. Kenapa semakin didengar semakin asyik? Tidak bisa berhenti. Lihat. Suli memegang guzheng, bisa memainkannya dengan sangat indah. Entah seberapa indahnya jika dia duduk dan bermain. Kalian perhatikan tidak, trompet yang ditiup Huan-Huan juga sangat enak didengar. Aduh, maaf semuanya. Mama, tadi aku terlalu bersemangat. Pak Yo, Huan-Huan begitu hebat.
Anda dan istri Anda pasti sudah berusaha keras, ya? Semua adalah hasil kerja keras istriku, selama ini aku sibuk bekerja. Tidak punya waktu untuk merawat mereka. Yoyuan ini masih punya hati nurani. Kalau dia berani menyanyiakan kakak Suli, aku yang pertama kali akan memukulnya. Inikah cinta yang saling berbalas? Aku iri. Inilah keluarga yang membuat orang iri. Aktris Lee Xiaolu dan Chen He. Aku tidak ingin bicara. Aku akui. Lagu yang mereka mainkan memang agak magis. Tapi, cara bermain dan mendidik Suli ini benar-benar representasi kemunduran moral, kekacauan etika dan musik. Menurutku, apa yang dikatakan Pak Chen He benar, Gus Heng, adalah harta rohani peradaban Xia. Maka tentu harus menjaga aturannya, tapi lihatlah. Ini benar-benar terbalik, ini menghina Gus Heng. Menghina Xia, ini menghina Gus Heng, menghina Xia. Menurutku, kedua guru ini agak berlebihan. Zaman terus maju. Terus mempertahankan tradisi, hanya akan membatasi diri. Yang terbatas hanya budaya itu sendiri, hanya dengan menerima berbagai hal. Menerima berbagai bentuk, tren dan tradisi berdampingan. Baru bisa membuat lebih banyak orang menerima dan menyukainya. Baru bisa diteruskan. Aku sekarang akhirnya mengerti kenapa Suli Jie memilih menikah dengan Yoyuan setelah pensiun. Kenapa memilih menikah dengan Yoyuan? Wawasan yang luas ini baru daya tarik sejati seorang pria. Yoyuan ini benar-benar jadi juru bicaraku. Mengatakan semua yang ingin kukatakan. Menurutku, Chen He itu cuma iri. Iri sama Suli Jie yang begitu hebat. Dan Huan-Huan yang serba bisa. Lucu dan menggemaskan, menurutku juaranya langsung diberikan kepada Joyuan dan Suli. Mereka layak, kalian. Kalian bilang begitu itu tidak benar. Soalnya istri dan anakku sekarang belum tampil. Dan aku yakin, istri dan anakku pasti lebih hebat dari Suli. Chen Wan. Apakah karena aku dapat giliran terakhir, lalu kesempatan tampil pun tidak ada? Itu sama saja dengan membatalkan kualifikasiku. Lalu mengundangku untuk apa? Sebenarnya, Guru Tianyuan punya banyak keberatan terhadap kru acara. Apa yang kukatakan tidak benar? Sebenarnya urutan ini. Aku memang di belakang Guru Chen He. Sekarang siaran langsung Guru Chen He dihentikan. Seharusnya siaran langsung rumahku yang ditayangkan. Guru Tian, Anda benar. Barusan aku berdiskusi dengan sutradara kita. Selanjutnya, jika Guru Yoyuan setuju, maka kami akan mengganti waktu siaran langsung berikutnya dengan rumah Anda. Aku tidak keberatan. Kebetulan, aku juga ingin melihat istri Guru Tianyuan dan anaknya sehebat apa. Sampai dia begitu bersemangat menunjukkannya pada kita. Baik, karena Tuan Yo setuju, maka kita akan mengikuti kamera menuju rumah Guru Tianyuan. Seperti biasa, kami juga akan meminta Guru Tianyuan memperkenalkan istrinya. Kebetulan, istriku, dia satu marga denganku, dan dia adalah seorang penyanyi wanita. Tapi aku yakin, semua yang hadir di sini pasti tidak asing dengannya. Dia adalah pemenang penghargaan lagu terbaik, Tian Fuzhen. Dia sangat ketat pada dirinya sendiri. Sedangkan anak saya, Tian Jiale, tahun ini berusia 9 tahun. Dia mewarisi bakat musik ibunya dengan sempurna. Hebat ya. Tidak heran Pak Tianyuan begitu bersemangat untuk memamerkan. Ternyata istrinya adalah Tian Fuzhen. Para penyanyi memang sangat disiplin. Tianyuan sendiri adalah seorang psikolog anak yang beralih menjadi selebriti variety show. Anak mereka pasti dididik dengan baik. Sangat menantikan. Asal jangan seperti Lee Xiaolu yang gagal. Gagal? Sebelum datang, saya sudah mengatur semuanya. Hadiah 30 juta ini pasti milik saya. Istri dan anak Pak Tianyuan. Bersedia? Mari kita lihat. Memang pantas disebut Pak Tianyuan. Ini jelas orang yang berbudaya. Benar-benar keluarga terpelajar dalam suasana seperti ini. Jelly Pacey, seorang anak yang lembut dan sopan. Lihatlah Gucci di tengah itu adalah Gucci Yuan Ihua dengan gambar Gucci turun gunung. Lanjutkan voting, sayang, kalau tidak punya uang jangan berisik di live streaming. Tunggu, saya carry di internet, Gucci Yuan Xinhua. Gambar gunung tahun 2005 dibeli oleh barang antik Inggris, Nazi. Jadi ini pasti barang palsu. Bukan hanya itu, saya ini pedagang barang antik. Jangan bicara tentang Yuan Ihua itu, semua Gucci di lemari ini. Semuanya palsu, berasal dari Baofeng dan Yuzhou. Harga 99 yuan, gratis ongkir. Saya minta tahu mobil Harganya pasti setidaknya 1 miliar, dia seorang selebriti variety show. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pak Tianyuan, pekerjaan mana? TAPI. Niat Pak Tian baik. Dia hanya ingin menumbuhkan minat anak sejak kecil. Saya pikir ini patut kita tiru. Mari kita fokus pada anak dan istrinya. Oh, istri dan anak saya punya kebiasaan.
Mereka suka lari pagi, jadi saya pikir. Lanjutkan voting, sayang, kalau tidak punya uang jangan berisik di live streaming. Suara ini, apa di live streaming menjaga Xiaomei? Dari suaranya pasti Jiale. Tunggu. Dia masih anak-anak, dari mana dia belajar ini? Dia masih anak-anak, dari mana dia belajar ini? Hanya lari pagi. Guru Tianyuan benar-benar bercanda. Terima kasih Sister Fusen untuk boost about Cloud Key. 100 karnaval hari ini waktu kita. Semua milikmu, aku menggoda 100 karnaval. Itu 300.000. Terlalu sombong. Yunki, aku tahu. Ada juga presiden yang mendominasi dan sampah Sven. Dan saudara lelaki saya benci tidak punya uang. Suami di sini untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Hadiah kuas untuk pria di bingkai di rumah. Harkida benar-benar memiliki kamu. Tidak heran Jale begitu kecil. Akan menjaga Xiaomei di ruang siaran langsung. Perasaan dipelajari dari ibunya. Tian Fusen, apa yang biasanya kau lakukan? Aku tidak peduli denganmu, tapi aku akan. Hari ini di rumah. Apa yang terjadi pada bayi? Tian Fusen, aku lapar, aku ingin ayam goreng. Aku ingin minum coke. Jale, saat ayah keluar hari ini, aku diminta untuk membuat makanan besar untukmu. Aku akan makan. Jika kardak. Katakan kau melecehkan aku. Sedikit, jangan berteriak. Aku berutang ayah dan anak. Sampai jumpa dalam waktu yang lama. Bagaimana Tianyuan memiliki wajah untuk mengalahkan sebelumnya? Suli mencintai anak-anak. Anak-anak mereka sendiri. Saya sarankan Guru Tianyuan. Buka trompet lagi, tapi pastikan dulu. Trompet itu berlatih sendiri, hanya ingin menantang. Kami sukses Suli dan Wan. Memberi mereka sepatu. Ada permintaan keras untuk siaran langsung Suster Suli. Aku tidak ingin melihat. Guru Tianyuan tidak. Kau juga menelepon ke rumah. Guru Tianyuan tidak. Atau kau menelepon ke rumah. Ya, benar, Guru Tianyuan. Kau punya satu kesempatan lagi. Hanya saja Anda tidak dapat mengungkapkan apa yang sedang kami rekam. Hantu yang mengancam jiwa menelepon lagi. Hei, suamimu, bukankah kamu merekam festival di luar? Kenapa kamu punya waktu untuk menelepon saya? Tian Fusen, Kamu teriak-teriak apa sih? Gila kamu? kalian bangun jam berapa hari ini? PR anak-anak sudah selesai belum? Lalu, makan siangnya mau makan apa? Jadwal yang kamu buat sendiri, kok tanya aku? Kami bangun jam 7 pagi. PR di rumah sudah selesai semua, semuanya benar. Dia sekarang lagi baca buku di kamar, tenang saja. Hari ini aku yang masak untuk makan siang. Pasti tidak akan bayarkan dia makan junk food. Oke, nanti setelah aku pulang kerja, aku cek PR-nya. Setelah makan siang, kamu harus awasi anak. Suruh dia main biola, rekam video, kirim ke aku. Iya, udah, tutup ya. Sayang banget. Menurutku sih Tian Fusen ini seharusnya jadi aktor, bukan penyanyi. Aktingnya mantap banget. Kalau dia main film, Li Xiaolu Mana Ada Iki Hanya. Posisi ratu film pasti jadi miliknya. Keluarga Tianyuan ini memang keluarga terpelajar, tapi malah asyik di live streaming. Ini juga Ben Husband Karen Seni, bukan? Benar-benar pengganggu. Dulu kalau bukan karena cari orang buat gantikan, aku. Tian Fusen, ayam goreng dan cola aku mana? Mau bikin aku kelaparannya? Sebentar lagi sampai, jangan buru-buru. Ini masih Tian Fusen yang dulu? Diseret-seret sama anaknya, ini kebalikan total. Semua itu karena mencontoh orang tua. Ayahnya tidak hormat sama ibunya. Makanya dia berani panggil nama Tian Fusen langsung. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Tian Fusen ini. Apa ada rahasia yang dipegang orang lain? Tidak, dengar dulu penjelasanku. Sebenarnya jauh lebih enak seperti itu. Hari ini cuma kebetulan saja. Orang tua adalah guru terbaik bagi anak, terutama ayah. Pengaruhnya pada anak sangat besar. Mungkin Tianyuan di rumah tidak terlalu menghormati istrinya. Kalau tidak, anak Jale tidak akan mencontoh seperti itu. Kalau memang begitu, Tianyuan sebaiknya berubah ke depannya. Ini tidak perlu kamu urus. Aku tahu sendiri anakku. Dia pasti tidak akan jadi seperti itu. Pasti ada alasannya, cuma alasan saja. Ini masih psikolog anak? Kemarin Yo Yuan mengandalkan Suli untuk mengajari Wan lukis dan berhasil membalikan popularitasnya. Asalkan Tian Fusen mengajari Jiale bermain piano dengan baik, popularitasku juga pasti akan berbalik. Ayam goreng yang kamu mau. Sayang, ayahmu telepon menyuruhmu latihan piano. Ayo kita latihan sebentar. Tianyuan lagi nggak di rumah? Ngapain peduli? Aku nggak mau latihan. Ayah mau lihat video latihanmu, kalau kamu nggak latihan. Nggak ada uang jajan deh. Berani dia, ngebelin, latihan. Setiap hari cuma tahu nyuruhku latihan piano, kenapa nggak dia sendiri yang latihan?
Dia tutup telepon, uangnya jadi milikku. Cepetan dong. Ini main apa sih? Nggak lebih bagus dari aku main pakai kaki. Biola itu masih Yamaha loh, sungguh mubazir. Anak yang nggak jago, alatnya banyak. Ini yang disebut Tian Yuan sebagai bakat musik. Menurutku ini bakteri musik. Aduh, sayang, serius dong, terlalu asal-asalan. Aku bilang, kamu nggak nyebelinnya. Waktu konser kamu kan juga lip sync. Asal pasang bagian dan hilangkan suara, kan bisa. Tian Yuan nggak bakal tahu. Tian Fusion lip sync di konser. Padahal tahun lalu aku habiskan 3.000 untuk beli tiket konsernya. Benar-benar seperti pohon yang bengkok, cabangnya juga bengkok, luar biasa. Bukan satu keluarga, nggak akan masuk satu rumah. Nggak ada habisnya, dulu ada Li Xiaolu sang ratu film. Sekarang ada Tian Fusen sang ratu lagu. Semuanya begini, benar-benar membuatku terkejut. Cepat, segera pindah ke siaran langsung rumah Suli. Cepat, cepat, cepat. Maaf, sinyal di rumah guru Tian Yuan tiba-tiba terputus, selanjutnya kami akan melanjutkan siaran langsung. Rumah Ibu Suli, mohon pengertiannya. Kenapa nggak ada gambar lagi? Lagi-lagi begini, ngerti, kami semua ngerti. Cepetan, cepat keluarkan kakak Suli dan Huan Huan. Aku mau cuci mata. Tim acara ini memaksa untuk menyelamatkan muka guru Tian Yuan. Guru Chen Yuan, apakah Anda setuju untuk memberikan waktu siaran berikutnya kepada keluarga Zhou Yuan? Bisa, baik, maka selanjutnya. Semua akan mengikuti kamera tim acara untuk melihat bagaimana kakak Suli mengasuh anak. Suli, Navigator, apa kamu siap? Ya, Kapten. Lipat layarnya. Sandarkan kapalnya. Ya, Kapten. wow, lihat kakak Suli. Dan Huan Huan pakaiannya keren banget. Baru saja telinga disiksa anak gendut itu. Akhirnya bisa menikmati. Hanya intronya saja aku sudah merasa bersemangat. Iya, nanti Huan Huan biola ikut gabung. Pasti lebih enak didengar. Air laut surut baru tahu siapa yang telanjang. Cara pendidikan kakak Suli. Benar-benar level textbook yang menggabungkan latihan biola yang membosankan. Dengan bahasa Inggris baru bisa memicu. Minat belajar anak kakak Suli keren banget. Sangat menantikan lagu ini, aku belum pernah dengar sebelumnya kayaknya. Lagi-lagi karya orisinal kakak Suli ya. Terimalah lututku kalau aku kecil dulu. Bisa tumbuh dalam model pendidikan seperti ini, sekarang aku pasti sudah. Di Wiener Musikverein, ya aku Jiangbao. Juga punya mimpi jadi penyanyi hahaha. Musik ya musik pakai baju norak begitu. Buat apa sih ya? Nadanya tinggi banget, jangan-jangan nanti gagal. Itu baru seru. Tidak usah repot-repot dua orang ini. Lebih baik waktu luangnya dipakai untuk mengurus anak sendiri. Kamu baik ya, aku lihat saja. Anakmu bisa main seperti apa? Luar biasa mendengar lagu ini. Aku merasa udara yang aku hirup. Berbau angin laut, aku seperti berada di laut. Mengendarai kapal perangku melaju. Laut yang tenang tidak bisa melahirkan pelaut hebat. Berlayar lagu ini sangat berkesan. Membandingkan orang benar-benar bikin kesal. Lihatlah Huan Huan. Guru Chen Yuan. Kamu harus introspeksi diri. Sangat memukau, benar-benar memukau Tuan Yo. Tak disangka Huan Huan masih kecil. Bisa bermain bersama ibunya lagu yang begitu mengharukan. Dan Bersemangat. Ini semua berkat Suli. Di usia Huan Huan ini. Yang paling penting adalah belajar. Buat apa banyak-banyak Kaisen. Banyak hal yang tidak penting, apa gunanya? Pelajaran budaya tidak lulus. Prestasi seni akhirnya terbatas. Kalian lihat kakak Suli. Mulai membimbing Huan Huan mengerjakan PR. Ayo, Mama lihat. Mama Huan Huan. Saya guru Baisa Huan Huan. Mohon luangkan waktu. Bawa Huan Huan menulis esai. Senin bawa ke sekolah, judulnya Ibuku. Huan Huan, guru baru saja mengirim pesan. Menyuruhku membimbingmu menulis esai. Mama, aku tidak mau menulis, aku mau nonton TV. Tapi kita sudah menonton TV selama 1 jam. Harus istirahat sebentar. Kalau tidak, Huan Huan nanti rabun jauh. Kalau begitu, tidak bisa jadi pilot pesawat tempur. Baiklah, ayo. Astaga, mimpi Huan Huan ternyata menjadi pilot pesawat tempur. Memang yang tampan dan berbakat akhirnya harus diserahkan ke negara. Nilai-nilai Huan Huan sangat baik. Sejak kecil sudah punya cita-cita yang besar. Salut.
Wah, Huan menghadapi kesulitan. Ternyata pelajaran budaya memang kelemahan Huan. Sangat menantikan melihat kakak Suli. Bagaimana cara mengajar anak? Anakku sendiri aku ajar sampai pusing. Hampir saja aku yang mengerjakan PR-nya, apa yang kubilang. Pendidikan seperti ini tidak baik, hanya fokus pada berbagai hobi. Bahkan satu esai pun tidak bisa menulis dengan baik. Ini adalah contoh klasik mengabaikan yang utama dan mengambil yang kecil. Ah, masih ada kakak Suli kan? Dia pasti bisa, pasti apa pasti. Siapa yang tidak tahu Suli adalah orang desa yang berasal dari pedesaan. Dia tidak menyelesaikan SMA dan langsung drafting, hahaha. Tingkat pendidikannya. Diam, apa salahnya berasal dari desa? Siapa yang tidak berasal dari desa jika ditelusuri 3 generasi ke atas? Kamu mengaku berpendidikan tinggi, keluarga terpelajar. Tapi bahkan anak sendiri tidak bisa didik dengan baik. Apa hakmu meremehkan Suli? Benar, apa salahnya berasal dari desa? Aku juga berasal dari desa. Dan kakak Suli tidak menyelesaikan SMA. Karena keluarganya mengalami musibah, ibunya sakit parah. Terpaksa masuk ke masyarakat, bukan karena nilainya buruk. Benar, Aku ingin melihat bagaimana Suli mengajarinya. Dia tidak akan menulis tentang malam hujan, kan? Cerita tentang ibu yang menggendongnya mencari dokter? Kalau begitu, diamlah dan perhatikan baik-baik. Huan, apakah ada banyak hal yang ingin kamu tulis, tapi bingung? Dari mana harus memulai? Ibu, bagaimana kalau kamu juga menulis satu? Aku akan melihatnya untuk mencari inspirasi, aku bersumpah tidak akan menjiplak. Ibu percaya padamu, ibu juga akan menulis satu bersamamu. Ya, Aku sangat menantikan esai yang ditulis oleh kakak Suli. katanya ibu kakak Suli. Meninggal secara tak terduga saat dia masih SMP. Pasti kakak Suli sangat merindukan ibunya. Hari ini guru memintaku untuk membimbing Huan. Menulis esai dengan judul, Ibuku. Mengenang kembali kenangan tentang ibu membuatku terharu. Kupikir dia bisa menulis dengan baik, tapi ternyata hanya catatan harian biasa. Lebih baik menulis tentang masa kecil. Saat ibu menggendongku yang sakit ke dokter. Ibu sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia dimakamkan di pemakaman tua di ujung desa, setiap gerak-geriknya seolah masih terlihat jelas di depan mata. Ibu, seumur hidup tidak pernah beristirahat. Bangun sebelum fajar, beristirahat saat gelap. Di dalam dan luar rumah, selalu ada yang dikhawatirkan. Pakaian yang dipakai selalu yang sudah lusuh dan penuh tambalan. Dia baik hati, bisa menerima orang lain, tidak pernah bertengkar dengan tetangga. Apapun yang baik, selalu diberikan kepada orang lain terlebih dahulu. Dengan kosakata yang terbatas ini, Ibu adalah orang yang paling baik hati. Pangsit yang dia buat sangat lezat, menjadi kenangan yang paling dinantikan di masa sulit. Tahun baru adalah saat yang paling melelahkan baginya, mencuci dan menyiapkan makan malam. Sampai punggungnya tidak bisa lurus lagi, tapi wajahnya selalu tersenyum. Melihat kami bermain kembang api, kegembiraannya bahkan lebih besar dari kami. Pakaian yang paling lusuh pun, setelah dia rapikan, menjadi bersih dan rapi. Ibu meninggal saat masih berusia 30-an. Dia sakit karena kelelahan. Sekarang makamnya berada di pinggir desa. Sebuah gundukan tanah kecil yang tidak mencolok. Setiap kali pulang ke desa, aku selalu pergi ke sana, berdiri dan berbicara dengannya. Setelah putus sekolah SMA, aku pergi ke kota. Aku pernah mengangkut semen, mengikat besi, memanjat perancah, dan akhirnya beruntung menjadi seorang aktor, tapi tetap saja sangat melelahkan. Setiap hari tulang terasa seperti mau hancur, tapi ketika memikirkan ibu dulu, membawa panci besar, memikirkan dia yang menggigil kedinginan. Tapi tetap bertahan sampai pagi, kekuatanku kembali muncul. Suli, Ibu tidak pernah menikmati kebahagiaan. Tapi dia mengajarkanku tentang keteguhan hati dan tanggung jawab terhadap keluarga. Aku harus terus menopang keluarga yang ibu bangun ini dengan kokoh. Sekarang rumput di atas makam sudah hijau lalu menguning. Seperti kerinduanku. Tahun demi tahun, tak pernah putus. Sekarang, aku sudah menjadi seorang ibu. Dan di masa depan akan menjadi nenek. Tapi sudah lebih dari 20 tahun aku tidak memanggil ibu, aku berpikir. Ketika aku sudah tua, aku akan kembali ke desa dan berbaring di sebelah gundukan tanah itu. Mungkin saat itu aku akan memanggil ibu lagi. Dan dia akan mendengarnya.
Istri, ternyata aku tidak pernah benar-benar mengerti. Kepedihan dan kesabaranmu, maafkan aku. Ini juga biasa saja. Teman, Aku tinggal di kota. Selama 20 tahun hanya pulang 7 atau 8 kali. Ketika aku sudah mapan di kota. Ibuku. Dia sudah. Aku juga menangis. Sejak kecil aku hanya memikirkan diriku sendiri. Tidak pernah memikirkan ibu, hanya terus meminta. Tapi ibu tidak pernah mengeluh. Memberikan yang terbaik untukku, ibu, aku salah. ini baru sastra sejati, penuh dengan perasaan dan kerinduan yang tulus. Inilah yang bisa menghasilkan karya yang baik, bukan dengan kata-kata indah. Untuk mengeluh tanpa alasan. Tian Yuan ini tidak mengerti apa-apa. Menurutku dia sudah sia-sia membaca buku, Kasihan Suli Kakak. Peluk. Mama, maafkan aku. Dulu Huan-Huan tidak mengerti, hanya ingin bermain. Membuatmu marah. Mulai sekarang Huan-Huan akan belajar dengan giat. Tidak akan mengecewakan Mama. Huan-Huan, ayah dan ibu. Juga pertama kali menjadi ayah dan ibu, jika ada yang kurang baik. Kamu harus memaafkan ayah dan ibu. Jika ada yang tidak enak, harus bilang sama ayah dan ibu. Ya, Huan-Huan akan melindungi Mama. Tidak akan membiarkan Mama menderita atau sedih. Kita janji ya. Ayo. Janji, gantung, 100 tahun tidak boleh berubah. Benar-benar bikin mewek. Huan-Huan itu seperti malaikat kecil. Aku ingin punya anak yang baik seperti itu, yang di atas. Pertama, kamu harus jadi ibu seperti kakak Suli. Kalau tidak, kalau seperti Li Xiaolu, Dan Qian Fuzhen, tidak bisa membesarkan anak sehebat Huan-Huan. Mama, apa Papa pulang lebih awal? Sepertinya iya, ayo kita buka pintu. Kamu ya? Suli, sudah bertahun-tahun berlalu, awalnya kupikir. Kamu sudah tua, tapi setelah punya anak. Kamu malah terlihat lebih menarik. Kamu tidak diterima di sini, silahkan pergi. Bukan, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Kakak Suli sepertinya punya masalah dengan mereka. Mereka ini masuk tanpa izin, itu ilegal, pasti bukan orang baik. Tapi dari cara mereka bicara, sepertinya ada masalah yang tersembunyi, aku penasaran. Pak Sao, ini sepertinya CEO Xingyu Media, Xiao Feng. Mereka datang dengan niat buruk, kalau mereka bilang sesuatu yang tidak seharusnya. Bisa mengguncang dunia hiburan, apakah siaran langsung ini harus? Hahaha. APA, lanjutkan siaran, tidak hanya lanjut. Tapi juga beri saya uang untuk menarik perhatian, jangan takut badai. Semakin besar badai, semakin mahal ikannya, kalau dia benar-benar bilang sesuatu. Acara kita pasti bisa meledak. Menjadi hits nasional. Yo Yuan. Ini bukan pacar Suli yang datang kan? Apa yang kamu katakan? Yo Yuan, kamu marah padaku untuk apa? Orang yang melihat jelas tahu kalau kamu tidak ingin banyak orang bergosip, kamu bisa mengajukan. Keluar dari rekaman acara, biar kamu bisa menjaga muka. Ya Yo Yuan, dunia hiburan ini dalam. Kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu ini orang biasa. Baik-baik saja hidup dengan istrimu, kenapa ikut acara ini? Sekarang malah mempermalukan diri sendiri. Tuan Yo, apakah siaran langsung ini harus? Tidak. Aku percaya Suli, dia pasti tidak punya hubungan dengan orang ini. Percaya kamu untuk apa? Lihat apa yang istrimu katakan. Gaji 5 juta per tahun, kontrak dengan Xingyu Entertainment. Durasi 10 tahun. 5 juta setahun, 10 tahun berarti 50 juta biaya kontrak. Wow, sepertinya aku tahu siapa dia. Dia adalah bos Xingyu Media, Xiao Feng. Katanya orang ini playboy banget. Sifatnya sangat arogan, beneran arogan banget. Gak ada yang nadain artis dengan sifat kayak gini. Perusahaan mereka pasti juga gak bagus. Kak Suli, tolong jangan konstitusi ya. Perusahaan mereka eksploitasi artisnya kejam banget. Gak nyangka selama ini, sudutmu sudah banyak tumpul.
Cepetan tanda tangan, terus temani aku ke acara minum. Aku bisa bikin kamu jadi pemeran utama di film baru perusahaan. Wah, Kak Suli keren banget. Aku suka banget. Dukung Kak Suli sepenuh hati. Bos Sinyu Media ini kelihatannya gak baik, beneran. Kayaknya dia udah yakin salahkan Suli. Malah minta Suli temani dia ke acara minum. Orang ini jahat banget. Jangan sok suci, udah jadi playboy mau jadi orang baik. Aku bisa blacklist kamu 10 tahun, bisa juga seumur hidup. Mama jangan takut, aku yang lindungin kamu. Sayang banget, dulu bintang terkenal. Sekarang jatuh sampai kayak gini. Setiap hari sibuk urusin kebutuhan rumah tangga, ngurus anak. Sedih banget. Kalau dulu kamu setengah nurutnya Li Xiaolu. Sekarang yang jadi bintang besar dan ratu film pasti kamu. Kayaknya ada cerita menarik nih. Ya ampun. Aku dan suami hubungannya baik, anakku juga nurut. Menurutku hidupku sekarang sangat baik. Gak merasa ada yang sedih. Kamu. Kamu masih sama kayak 10 tahun lalu, keras kepala. Bau dan keras. Sebaliknya, menurutku yang sedih itu kamu, sombong. Arogan, jijik, kamu pikir semua orang akan rela mengorbankan harga diri mereka demi nama dan uang? Bukan cuma 5 juta, bahkan 50 juta setahun. Aku pasti gak akan tanda tangan di perusahaanmu, sebaliknya. Menurutku yang sedih itu kamu, sombong. Arogan, jijik, kamu pikir semua orang akan rela mengorbankan harga diri mereka demi nama dan uang? Bukan cuma 5 juta, bahkan 50 juta. Aku pasti gak akan tanda tangan di perusahaanmu. Kak Suli bilang benar, gak semua orang cuma lihat nama dan uang, yang penting hidup bahagia. Dulu Suli berhenti dari dunia acting, karena gak mau kena aturan kotor, jadi dia di blacklist. Dia bilang kalau Suli setengah nurutnya Li Xiaolu. Apa maksudnya ini? Masih perlu diragukan? Ini udah jelas banget. Wah, korban terbesar di acara ini muncul. Yaitu Chenhi Laoshi kita. Kasihan banget ya, kayaknya. Aku sudah melihat topi hijau di kepalanya, 1 buah. Kamu meremehkan Chenhi Laoshi ya, menurutku. Topi di kepalanya bisa setinggi 3 lantai. Hahaha, berani dia menyudah Suli tadi. Ternyata dia sendiri yang jadi badut, kalian diam. Tanpa bukti, jangan asal bicara. Istriku bukan orang seperti itu. Benar tidaknya. Chenhi Laoshi, kamu yang paling tahu. Makanya saat Xiao Feng muncul, kamu langsung nuduh. Rupanya karena trauma ya. Kamu bohong. Chenhi Laoshi, maaf. Popularitasmu sudah turun di bawah 10 poin. Menurut aturan acara, kamu sudah tereliminasi. Silakan meninggalkan panggung. Kalian ngapain? Kalian tidak bisa meliminasiku. Semua itu cuma rumor, tidak boleh dihitung. Kalah ya terima. Acara ini ada kecurangan, aku tidak terima. Hanya tinggal kita berdua. Asalkan Yoyuan mundur, maka uang itu akan menjadi milikku. Maaf penonton sekalian, Chenhi Laoshi. Mungkin belum bisa menerima hasil ini dalam waktu dekat. Mohon dimaklumi, selain itu, saya ulangi. Acara ini disiarkan langsung, sama sekali tidak ada kecurangan. Juga tidak ada rekayasa, semuanya transparan dan adil. Mari kita ikuti kamera untuk melihat bagaimana kakak Suli mengasuh anak. Suli, kalau kamu tidak mau menerima kebaikan, terima hukuman. Jangan salahkan aku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan mamaku. Lepaskan. Huan. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan Huan. Lepaskan mamaku. Kalian mau apa? Lepaskan Huan. Ini kejahatan, lepaskan Huan. Aku sudah tahu kamu ini manis sekali. Tidak mungkin mudah setuju. Di sini hitam di atas putih, begitu tanda tangan. Kamu tidak bisa membela diri, hahaha. Masih ada hukum?
Xiao Feng ini benar-benar terlalu berani, harus membuat si manis ini membayar harganya, laporkan perusahaan mereka, buat sahamnya anjlok. Bajingan ini. Pak, saya sudah menelepon polisi, Suli sudah aman. Kalau Anda pergi sekarang, sama saja dengan menyerah. Pergi sana. Kalau begitu, 30 juta ini semua jadi milikku. 30 juta, 30 juta, 30 juta, hahaha. Cepat lihat, ada orang datang. Apa maunya? Nona Suli, kamu baik-baik saja? Sampai juga, aku mohon, selamatkan anakku. Lepaskan orang itu. Mama, Huan jangan takut, Mama di sini. Kalian siapa? Ikut campur urusanku? Saya Zhang Tao, kepala klub Geki. Hari ini datang untuk mengundang Nona Suli menjadi pemain klub kami. Kamu mau apa? Klub GQ ya? Oke, baik. Jianyong. Sekarang juga. Suru Kepala Club Zhang Tao. Pergi dari sini, kalau tidak, saya akan membatalkan sponsor untuk kalian. Bos, saya tidak peduli bagaimana kamu mengganggu Xiao Xiao. Sekarang, segera minta maaf padanya, lalu kembali ke perusahaan. Kalau tidak, kamu jangan bekerja lagi. Xiao Xiao, maafkan saya. Suli, lihatkan. Ini kekuatan media bintang saya, kamu sudah melawanku. Jangan bicara soal dunia hiburan, saya akan memblokirmu di seluruh industri. Tangkap dia. Berhenti. Istri, Huan baik-baik saja? Papa, Aduh, hampir terjadi sesuatu. Bagaimana ini? Ada aku. Jangan harap menyentuh istri dan anakku sedikit pun. Lucu sekali, seorang karyawan kecil, kamu berani mengancamku. Satu kalimat dariku bisa membuat istrimu berhenti bermain film. Satu kalimat bisa membuatmu kehilangan pekerjaan, mari kita lihat. Perusahaan mana yang berani mempekerjakanmu? Mulutmu besar sekali. Hanya bos perusahaan hiburan saja. Kau pikir kau bisa menguasai segalanya? Hanya bos perusahaan hiburan saja. Kau pikir kau bisa menguasai segalanya? Lu Zongxian. Presiden Wang Yun, bahkan bos besar di dunia musik, datang sendiri menemui kakak Suli. Untung dia datang, meskipun ada kakak ipar yang menyelamatkan. Tapi akhirnya, dua kakak bisa melawan tangan. Sekarang aku tenang. Perusahaan Wang Yun milik Lu Zongxian. Sama besar dengan Singyu Media. Dia Xiao Feng bisa mengancam orang di klub, tapi tidak bisa mengancam Wang Yun. Dia hanya ikut acara varietas, kan? Kenapa dia sampai datang ke sini? Aku juga tidak tahu, mungkin karena lagu yang dinyanyikan Suli. Kamu si imut, buat apa aku merawatmu? Nona Suli, saya datang hari ini untuk membahas hak cipta lagu Tong Hua. Saya berharap bisa memutarnya secara eksklusif di Wang Yun. Saya bisa memberikan royalti 10 juta per tahun. Kami juga berharap bisa menandatangani kontrak dengan Nona Suli sebagai penyanyi eksklusif Wang Yun. Anda hanya perlu merilis satu album per tahun untuk menikmati paket traffic triliunan dari Wang Yun. Dan bayaran kontrak 50 juta per tahun. Anda hanya perlu memiliki secara eksklusif di Wang Yun. Selain itu tidak ada batasan apapun. Apa kalian gila? Memberikan gaji setinggi itu padanya? Yang gila itu kamu, tidak hanya buta, sombong, tapi juga tidak punya otak. Apa yang kamu katakan? Lebih baik lihat dulu harga saham perusahaanmu sendiri. Bahkan tidak tahu kalau keluarga Suli sedang live streaming. Langsung datang dengan sombong, memaksa. Tidak tahu bagaimana matinya. Bagaimana bisa begini? Saham Xingyu Media saya menguap 50 miliar, selesai. Itu semua adalah hasil perbuatanmu, tidak perlu berterima kasih. Siapa suruh kamu mengganggu Kak Suli dan Huan? Kalau bukan karena tidak bisa masuk layar, aku sudah menunjuk kamu. Sangat memuaskan, sekarang aku lihat bagaimana dia bisa sombong lagi. kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasannya. Xiao Feng, ini balasan untukmu. Suli, APA yang kamu banggakan? Kami sudah menandatangani kontrak. Selama kamu ada, Xingyu Media tidak akan kekurangan makan. Istri, jangan khawatir, kontrak ini tidak akan berlaku. Sekarang, Tunang saja, aku sudah merekam semuanya. Dia yang memilih. Kak Suli, jangan khawatir, dia sudah hampir habis dengannya. Kamu bodoh. Kamu pikir kamu bisa senaknya saja? Kalian tunggu saja. Tunggu saja untuk mengambil mayatku.
Fei Gan. Parani Beraninya Menapokuruku. Kamu siapa lagi? Sayang, kapan kamu punya murid? Dan umurnya satu lagi. Bagaimana Yang Lao bisa datang? Sayang sekali di kehidupan sebelumnya. Ketika aku sudah menguasai seni lukis, Yang Lao sudah meninggal. Tidak sempat berdiskusi. Yan Lao, kenapa Anda juga datang? Anda kenal saya? Tentu saja. Anda adalah legenda King selama 5 tahun di Tiongkok. Pemimpin di dunia seni. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Omong kosong. Saya menganggap diri saya sebagai legenda King selama 5 tahun di Tiongkok. Tapi tidak menyangka. Setelah melihat karya Guru Suli, baru saya sadar, masih ada yang lebih hebat di luar sana. Dancing. Guru Suli, ini adalah hadiah saya untuk menjadi murid Anda. Tolong terima, Guru Suli. Tidak bisa. Yang Lao, saya tidak pantas menerima ini. Jika Anda mengakui kemampuan melukis saya, kita bisa berdiskusi. Saya pasti akan berbagi semua yang saya tahu, tidak akan menyembunyikan apapun. Tapi, menjadi murid janganlah. Dancing, Guru. Orang ini melanggar hukum, sangat kejam. Bawa dia ke kantor polisi untuk diadili. Selain itu, beli perusahaannya dan ubah namanya menjadi Suli Media. Saya akan memberikan perusahaan itu kepada Suli. Wow, ini terlalu berlebihan. Tidak ada yang lebih dari. Kekuatan dan keberanian sang kakek benar-benar mengagumkan. Sekarang masak, siapa yang ingin memasakkan Suli? Bekerja tanpa bayar. Sekarang, dia yang tarik perusahaannya juga hilang. Lugu sekali, bagaimana bisa begini? Bagaimana Suli bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Kakak Suli, diam-diam tapi mengejutkan. Setelah dihantam masalah, dia tidak menyerah. Malah bekerja keras di semua aspek. Hingga mencapai puncak keahlian. Mengundang banyak orang penting untuk mendukungnya. Jadi, siapa pemenang acara ini sudah jelas. Saya mendukung kakak Suli. Saya juga, pembawa acara. Yoyuan sudah melanggar. Aturan acara ini, 30 juta ini, adalah milikku sendiri. Buat kamu pikir siapa kamu? Acara ini, kamu masih mau syuting season kedua nggak? Kalau hadiahnya nggak diberikan ke kakak Suli, aku laporkan kalian. Acara ini? Iya, kalau hadiahnya nggak diberikan ke kakak Suli. Aku laporkan kalian karena kecurangan. Laporkan. Para penonton yang terhormat, meskipun Tuan Yao sudah pergi, tapi ada alasan yang bisa dimaklumi setelah diskusi dengan acara ini dan kepala stasiun. Serta sponsor, hadiah 30 juta ini. Akhirnya diberikan kepada Suli yang mendapatkan. Bagus. Suamiku Huan, dengan kalian, sungguh menyenangkan. Selamat kepada kakak Suli menjadi juara Mom Evolution. Hadiah 30 juta sudah sampai. Mama Papa kira-kira